Sobat Milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia yang menginspirasi, bisa menceritakan duduk perkara, kisah di balik layar. Dan itu adalah selalu yang akan kalian dapatkan di program Real Talk bersama saya, Uni Lubis, yang tayang di IDN Times. Nah, saya ada di kantor, udah jelas ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tentu saya sangat ingin ngulik-ngulik dari Menpora kita yang satu dari 3 menteri termuda dalam sejarah di Indonesia, yaitu Kak Dito Aryo Tejo. Nah, udah ada di sini nih. Ayo, Kak Dito, thank you ya, kita udah bisa di kantor. Dan sebetulnya kalau kita agak keringetan, baru saja kita habis bernyanyi-nyanyi, joget-joget dengan JKT48. JKT48 juga bagian dari IDN Media. Jadi sisternya IDN Times ya. Jangan lupa. Jadi ini agak-agak ini ya, oily. Agak oily. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau olahraga emang selalu kayak gitu ya. Iya, maksudnya nggak terlalu terlalu shiny yang gitu. Memang begini ya. Apalagi masih muda. Tadi seru banget, gimana tadi kesan-kesannya tentang JKT48? Karena kan JKT48 ini fans fanatiknya tuh udah jadi fenomena di Indonesia terkait anak-anak muda. Jadi tadi lihat aja kan karyawan-karyawan Kemenpora ini sampai polisi sampai hafal loh lagunya. Security semuanya hafal, Uni. Jadi makasih banget nih untuk IDN Media. Ini kasih kejutannya itu ya mungkin jarang. Ngabuburit menghibur. Menghibur. Ya, mudah-mudahan nanti JKT48 bisa support ya, campaign-campaign untuk Gen Z, untuk pemuda terutama. Wajib ya. Itu, Uni. Wajib itu ya. Wajib banget. Apalagi kan IDN Media itu fokusnya di Gen Z. Milenial dan Gen Z, sekarang Gen Z. Sesuai dengan semangat kita menjadikan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kementeriannya milenial dan Gen Z. Wah, mantap ya. Tapi sebelum kita nanti ngobrol, boleh nggak diceritain di dalam komplek? Mungkin banyak yang kalian belum tahu ya, kesannya tuh kayak kantor yang serius, kerjanya tempat orang kerja doang, meja, kursi. Iya. Tapi sebenarnya di komplek ini ada apa aja? Banyak banget. Jadi di sini itu ada lapangan tenis. Ini tenisnya udah speknya tinggi, itu ada yang main. Terus di sebelahnya itu ada badminton juga, 2 lapangan. Ada studio band juga, tapi lagi kurang baik situasinya. Kondisi. Akan direnovasi Insya ya? Allah. Pokoknya kita akan membuat kantor Kemenpora ini jadi percontohan buat kegiatan anak muda. Karena kan di sini juga udah ada lapangan basket dan futsal. Ada juga wall climbing. Bahkan di sini ini ada di gedung depan ini ini ada bioskop. Jadi ada baru tahu. Teater isi 150 kursi. Dan di atasnya itu ada coworking space yang akan lagi kita perbagusi, dan di depannya rencana akan ada sebuah tempat ngopi-ngopi yang enak. Dan di gedung depan situ juga ada gym yang sangat bagus. Jadi udah kualitas bintang 5 gymnya. Oh, oke. Dan gratis. Gratis? Buat atlet. Jadi buat atlet, oke. Atur jadwal aja. Tadi aku lihat di sana kayak mau dibikin yang kayak 3 on 3 ya? Iya benar, ada 3 ya? on 3 ada. Jadi juga. di mezanin di atas lantai 10 karena di lantai 11. Iya. Di lantai 11 karena ruangannya Kak Dito ini di lantai 10 ya. Oke. Karena tadi udah diceritain fasilitas apa aja, kayaknya saya pengen milih kita ngerusin ngobrolnya di gym. Pengen tahu sih gym yang kualitas untuk atlet tuh seperti apa. Stay tune ya, kita akan ke sana. Ini ruang gym yang boleh dipakai gratis oleh atlet asal janjian aja ya. Betul. Tuh ada jadwal-jadwalnya tuh Uni tuh. Oh, oke. Nah, itu ya. Jadi ini ada tulisan di bawah satu nama Indonesia, kita hentak dunia, semua pengorbanan, semua kerja keras hanya demi kejayaan Merah Putih. Merinding ya. Setiap kali kalau kita ngelihat tim Indonesia terus bendera merah putih dikibarkan tuh, nggak ada yang lebih membahagiakan dari itu ya. Dan itu makanya saya bilang para anak muda itu,
jalur olahraga itu adalah jalur yang paling memungkinkan dan paling cepat kita bisa membawa nama harum merah putih. Makanya emang rata-rata olahraga itu atletnya anak muda kan. Oh, oke. Nah, Kak Dito, ini kan tadi aku sempat bilang ya di pembukaan bahwa Kak Dito ini dalam sejarah Republik Indonesia itu menteri masuk dalam 3 menteri termuda. Gimana rasanya? Ya, gue jadi jurnalisme perasaan ini, tapi ya memang begitulah pertanyaannya. Perasaannya yang pasti tantangan dan challenging, dan juga bisa dibilang beban, tapi bebannya in a good way ya Uni ya. Karena kan kita ketika dipilih hari ini, kita itu sudah tidak merepresentasikan individu kita saja, tapi kita mewakili generasi saya, milenial. Jadi ini adalah ya tolak ukur dan juga untuk membuktikan ke banyak pihak bahwa insya Allah kita diberi amanah, kita akan kerja keras. Oke, flashback sedikit, pertama kali diberitahu kapan dan yang ngontak siapa? Yang jadi sebulanan sebelum pelantikan itu sebenarnya sudah dipanggil Pak Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto, bahwa karena kan Pak Zainuddin Amali mundur, jadi secara resmi Partai Golkar yang menempati portfolio Kementerian Pemuda dan Olahraga ini diminta mengajukan nama. Jadi sudah diberitahukan ada beberapa nama yang diajukan. 3 nama lah yang muncul di media ya? Iya, sebenarnya 4. Oke. Nah, tapi baru diberitahu itu ya kan pelantikan Senin, resmi diberitahunya itu hari Minggu. Oke. Siapa yang ngasih tahu? Pertama, sore itu ditelepon ajudan presiden. Ajudan presiden telepon memberitahu bahwa besok diminta menemui Bapak. Tapi kemudian Pak Erlangga memanggil dan Pak Erlangga pada malamnya memberitahu bahwa nampaknya besok saya dilantik maksudnya. Maksud dari panggilan itu. Pak ditelepon ajudan presiden itu belum diberitahu. Oh, cuma disuruh bersiap, suruh datang? Iya. Oh gitu ya? Iya. Wah, kalau antara gimana deg-deg apa nih kan? Katanya, soalnya pernah ada yang batal juga kan? Makanya memang dari yang awal Pak Erlangga sampaikan itu sebulan sebelum pelantikan, dia udah ngomong bahwa ini dinamikanya sangat tinggi, jadi ya kalau dia menyampaikan pesan ini latihan buat kalian mengenai mengelola ekspektasi dan ya banyak hal lah kan menuju itu. Tapi yang pasti sebelum kita berdiri di istana dan siap berlantik itu apapun masih bisa terjadi. Jadi ya kita udah prepare for the worst dan prepare segala kemungkinan sih. Oke. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang terkini, tapi saya justru karena di Real Talk ini kita bicara banyak behind the scene. Orang pengen tahu, pengen ngenalin siapa sih narasumbernya ya. Waktu kecilnya, waktu remajanya, itu Kak Dito ini seperti apa? Remaja yang seperti apa? Saya lebih bisa dibilang bandel. Bandel tuh kayak gimana sih? Bandel itu nakal kali ya, maksudnya sering buat ulah lah Udi. Ya tapi masih bandel-bandel anak yang nggak nyampe ya, yang remaja lah ya, iya, nggak nyampe yang melebihi ya? Norma hukum. Tapi karena itu mungkin jiwa sosialnya lebih tumbuh ya. Jadi saya dari dulu memang jiwa sosial saya lebih unggul dibanding jiwa akademisnya, jadi belajarnya. Jadi lebih gaul ya? Ya lebih ahli bergaul lah dibanding belajar. Iya. Tapi bergaul itu penting ya, karena penting, itu kan networking dan itu yang ya? saya rasakan hari ini kan, karena kita udah banyak berkawan dan berjejaring dari dulu. Ya alhamdulillah kayak kita ketika jadi menteri hari ini banyak sekali yang support dalam arti ya langsung ingin kontribusi dengan Kemenpora, kolaborasi. Ya contohnya kayak IDN Media hari ini kan. Konkret langsung bawa JKT48. Dulu Kak Dito ini waktu mau jadi chef de mission youth ya, ke Youth Olympic didukung juga sama IDN Indonesia, datang ke kantor IDN Media di Palmerah waktu itu. Ya, waktu itu dan dengan timnya ya, tahu itu tuh jauh banget ya, 2018. 2000 iya. Jauh banget tempatnya di Argentina, guys. Ya kita support sih karena semua kegiatan yang berkaitan dengan orang muda yaitu berarti itu konstituennya IDN Media. Jadi waktu acara Indonesia Millennial Summit 2019 juga Kak Dito ini kita undang juga untuk politisi muda. Betul. Ya. Sebagai ketua umum AMPI. Nah, kenapa kok dari sosial network
saya tahu banget ayah di bidang bisnis ya, tapi kok milihnya tuh ke jalur partai politik? Jadi mungkin kan dari SMA itu saya udah berorganisasi kepemudaan di lingkungan SMA. Nah lanjut lagi waktu di kuliah itu berlanjut di aktivis kan, jadi di BEM dan HMI. Mungkin pemikiran menuju partai itu sejak di mahasiswa. Jadi intinya sih kita waktu itu sering demo, tapi saya merasa demo itu tuh... Oh, pernah ikut demo? Sering. Terakhir saya yang mengkoordinir demo pembatalan renovasi gedung DPR UI kan itu yang terakhir turun. Waktu itu ketua BEM-nya Valdo Maldini, kita yang FHUI-nya. Iya, oke. Jadi menurut saya lebih efisien kalau kita bisa duduk bersama dengan stakeholders dibanding kita teriak-teriak di luar. Walaupun teriak-teriak di luar itu juga bagian dari demokrasi dan itu penting juga. Gitu. Jadi saya memilih kayaknya, dan menurut saya yang paling bisa terukur tercapai itu masuk partai politik. Gitu. Oke, dan memilih Golkar langsung? Sebenarnya nggak langsung, jadi saya dari 2010 itu udah di AMPI. Tapi di AMPI itu kan kita nggak otomatis Golkar. Selama dari 2010 sampai 2016 itu, saya juga banyak berkawan dengan partai-partai lain yang mendalami juga lah. Dan ya pilihan hatinya ke Golkar lah. Nah, jadi ternyata ini ya, akhirnya sebetulnya bukan pilihan yang salah, karena ternyata jadi Menteri Pemuda Olahraga pakai slotnya Golkar. Nah, apa yang dari sebelum jadi menteri lah ya, selama di politik itu memimpin sebuah organisasi massa kepemudaan ya, lesson learn apa yang paling didapatkan dan kemudian ternyata itu bermanfaat? Pertama, kita harus selalu siap secara batin dan hati dan jiwa itu ikhlas, pasrah, dan apapun situasinya kita harus berbuat yang terbaik. Segala amanah yang diberikan, kepercayaan itu kita harus maksimalkan, dan kita harus selalu ingat yang namanya pemberian itu bisa kapan aja datang dan kapan aja dicabut. Jadi itu yang saya ya? pegang hari ini, dan yang saya selalu insya Allah terapkan dalam politik juga, dimanapun jangan pernah kita jahatin orang sebenarnya. Walaupun ya mungkin persaingan ada, orang jahat kita gimana, ya kita nggak usah bales, karena yakin aja dengan pendirian kita. Kemudian aktif di cabur ya, kalau nggak salah ya sepak sepeda kan? Awalnya sepeda. Awalnya sepeda ya. Pas usia 25 tahun. Pernah ini juga ngobrol seru juga waktu awal pandemik ya. Iya, waktu itu sama sepeda. Gubernur DKI juga. Gubernur DKI, ada pendiri dari Bike to Work Toto juga, Sugito. Toto Sugito, Mbak sama Tebi Sumendap. Nah, ingat saya. Olahraga, sepeda. Waktu itu kenapa kok sepeda? Jadi emang waktu dari 2011 itu saya sering nemenin ini Raja Sabta Oktoharis. Dulu kita masih sepedanya mountain bike. Dulu dia nggak lama kemudian jadi ketua sepeda DKI, saya ikut pengurusnya tuh. Terus nggak lama kemudian 2000 berapa tuh ya, 15 ya, beliau naik jadi ketua umum pusatnya. Terus itulah kayak yang saya bilang, pemberian itu kita nggak tahu kapan datangnya, kapan dicabutnya. Si Pak Okto memberikan saya tawaran gantiin dia. Mewariskan posisi itu ya? Iya. Ini kenapa saya tanya guys, supaya kan sering masih ada tuh yang tanya, ini Menpora ini siapa dan punya track record apa di olahraga selain bosnya Rans? Iya, jadi kalau olahraga memang alhamdulillah kita diberikan kesempatan itu dari bawah juga Uni. Dari kita di cabang olahraga itu dari level provinsi, terus naik ke pusat sampai ke internasional dengan waktu itu Youth Olympic. Jadi kita benar-benar diberikan pengalaman, jaringan internasional, dan karena kan kalau kita jadi ketua kontingen tuh kita bertanggung jawab untuk negosiasi juga masalah nasib-nasib atlet kita waktu yang akan dipertandingkan nanti. Jadi dan bagaimana pengelolaan sebuah event yang gede ya, internasional kan, iya, jadi ada di situ gitu ya. Sejak Youth Olympic Games itu saya melihat bahwa jadi konsepnya keren banget Youth Olympic Games itu. Jadi mereka kan memang itu olimpiade remaja, makanya mereka itu menggabungkan antara festival, olahraga, dan pendidikan. Jadi atlet yang ikut itu juga diwajibkan ikut kelas-kelas seperti seminarnya gitu, dan nantinya diharapkan atlet itu bisa melakukan social impact juga. Itu yang konsep yang keren.
Dari kontribusi di olahraga yang kata orang kan itu maksudnya benar-benar sosial lah ya, kegiatan sosial, terus kemudian terlibat dengan bisnis olahraga. Itu belajar dari sebelumnya pasti harus ngelihat bahwa ini ada potensinya atau gimana? Nah itu is different story dan different kolam yang sangat berbeda juga tuh ini. Jadi ya aku nganggapnya itu suatu untuk melengkapi portfolio kali ya, belajar pengalaman. Karena waktu itu semangatnya pertama kali itu memang yang dorong itu Pak Erick Thohir waktu itu. Dia bilang, kamu kan udah sering olahraga, coba bikin klub basket sama anak muda di untuk IBL. Dan waktu itu idenya udahlah sekalinya bikin harus yang impactful, ya udah kita ajak Raffi. Dan alhamdulillah kan sejak ada Rans Basketball ini, ya atmosfer dan ekosistem basket profesional ini lumayan lebih terangkat kan. Sejak kita bikin Rans Basket, kan langsung tuh kayak misalnya klub West Bandit Solo langsung ngangkat Gading Martin. Bahkan tim sekelasnya timnya Pak Erick aja kan Satria Muda ngangkat Baim Wong. Jadi kan itu apa ya? Jadi hype-nya jadi terasa di masyarakat ya, karena selama ini mungkin ya meskipun nggak akan pernah nggak bisa ngalahin sepak bola hype-nya sih ya. Iya betul. Tapi sebenarnya basket itu punya potensi karena lah, itu anak muda banget. Kan kalau di kita ini kalau yang di masyarakat itu bola, badminton, volley, basket. 4 itu. Oke. Kak Dito sendiri olahraganya apa? Yang ini merasa saya paling oke? Jadi 30 kilo yang lalu sih saya triathlon. Oh gitu ya? Jadi kan saya 3 tahun lalu itu naik 30 kilo kan Uni. Jadi per tahun naik 10 Dulu kilo. Dulu waktu masih ada foto waktu pas di IMS yang di 2009 kan masih ramping. Terus tiba-tiba new life, new face. Bahagia ya? Bahagia. Udah jadi nggak mikir hidup disiplin dalam makan, tapi ya ini alhamdulillah termotivasi lagi gara-gara ditunjuk di Menpora, kembali lagi dengan hashtag diajak diet Menpora. Diajak diet. Jadi harus turunin berat badan. Hashtagnya diajak diet Menpora. Oke, sekarang jadi Menpora. Ini minggu ketiga ya? Masuk minggu ketiga. Masuk minggu ketiga. Apa yang dilihat? Konklusinya dan kemudian akan diarahkan kemana selama paling tidak 1,5 tahun? Itu adalah yang saya perhatikan bahwa kalau secara sektor pemuda olahraga memang di internalnya sendiri postur anggaran kita berat di olahraga. Dan menurut saya itu pun juga masih kurang karena memang kalau yang namanya olahraga itu pengembangannya priceless lah. Tapi dari fokus postur anggaran kan kelihatan di olahraga. Jadi memang kedepannya ini yang olahraga ini tata kelolanya tetap harus kita jaga dan asistensi dan pendampingan para cabang olahraga federasinya harus kita jaga, akuntabelnya Uni. Karena kan dana yang kita keluarkan itu banyak dikelola pihak ketiga federasi. Jadi untuk lebih aman itu kita bikin monitoring evaluasinya. Nah tapi secara program ini yang ke depan walaupun tantangannya adalah budget untuk kepemudaannya kecil, tapi yang akan saya kerjakan itu adalah lebih banyak berkolaborasi. Kita menjadikan Kemenpora ini lead integrator dan orkestrator untuk sektor kepemudaan. Dan juga sebenarnya olahraga sih, karena ke depan kan banyak sekali infrastruktur olahraga maupun pembinaan pemberdayaan pemuda itu bisa kerjasama dengan Dikbud, PUPR, LPDP, KMQ kan. Jadi ya mumpung saya muda, jadi di kabinet ini hampir 3 minggu ini saya bisa melihat sebagian menganggap saya anak, sebagian menganggap saya adik. Jadi atau alhamdulillah ya. Atau ponakan. Jadi alhamdulillah kalau kita gangguin tuh nggak ada gengsi-gengsinya. Dan saya juga nggak mau masang gengsi kan, karena ya paling muda. Jadi jadi nggak apa-apa lah, kita kan udah biasa Uni. Ini di gedung ini Uni. Ini fakta. Di gedung ini 2018 saya nongkrong di sini nungguin ketemu Pak Deputi. Bisa kalau nungguin bisa setengah jam, sejam. Jadi ya hidup seperti itu aja dan ya udah kalau dulu nongkronginnya Pak Deputi, sekarang sebagai Menteri Paling Muda ya saya kalau nongkrongin presiden ya saya nongkrongin di depan istana kalau demi kemajuan Kemenpora. Oke. Wah ini menarik. Jadi nah karena tadi ngomongin soal dana ya. Jadi waktu 2018 tuh saya pernah wawancara Ketua PB Wushu, tahu kan? Pak Erlangga Hartarto dong. Bos di partai ya. Salah satu curhatnya waktu itu adalah dukungan dana dari pemerintah tuh minim banget. Dan
datangnya tuh terlambat banget. Sedemikian sehingga sebetulnya ya harusnya kan jauh-jauh hari kalau mau mempersiapkan event, sehingga udah ada. Tapi ini baru turunnya last minute, sehingga harus cabur-cabur, sudah itu harus pintar-pintar untuk nyari dana. Nah, apakah akan ada perbaikan soal itu? Itu kan 2018 ya. Nah, memang kondisinya sangat berbeda dengan hari ini karena di saat 2018 itu masih simultan Uni. Jadi semua cabur itu berlomba-lomba mengejar budget di Kemenpora. Tapi dengan adanya hari ini Uni, waktu ini adalah warisan peninggalan Pak Presiden Jokowi melalui Pak Zainuddin Amali, yaitu Peraturan Presiden nomor 86 yang tadi Uni ngambil di depan tuh, Desain Besar Olahraga Nasional, di mana ya akhirnya ya pemerintah kan nggak mungkin sanggup Uni menghidupi ratusan cabang olahraga. Jadi di desain besar itu kita fokus kepada olahraga yang pertama Olympic number, dan juga yang memang punya potensi di masyarakat. Jadi memang, dan itu bisa dievaluasi. Jadi nggak, sekarang kan ada 14. 14 itu tuh nggak selamanya. Jadi itu akan ada evaluasi berkala. Tergantung prestasi. Jadi sekarang tata kelolanya lebih, manajernya lebih merit system berarti. Kalau dia berprestasi, maka kamu akan mendapatkan karena kan kita juga lebih. nggak bisa sekonyong-konyong apa ya. Ya kita kan budgetnya juga secara nasional juga masih nggak tinggi-tinggi amat kan Uni. Beda kalau kita Amerika dan yang lain. Jadi kan emang skala prioritas kita juga memahami lah. Nah, isu yang seru adalah soal sepak bola. Ya, alhamdulillah kita cuma dapat so-called kartu kuning ya. Dari kasus yang menolak Israel segala macam. Waktu pas ada kabar, dapat kabar tuh dari Kak Erick Thohir atau dari media? Waktu tahu bahwa ternyata kita cuma dapat sanksi ringan. Dari Pak Erick Thohir. Langsung dikasih tahu ya? Karena sebelum beliau terbang ke Swiss sampai sama perjalanan ke FIFA itu, kita saling koordinasi sih. Karena kan kita juga harus tahu perkembangan karena media pasti ngejar kita kan. Dan waktu itu begitu tahu itu? Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Saya bilang, kan sanksinya total yang dana FIFA forward kan sekitar $1 jutaan kan, berarti ekuivalen 16M lah. Ya, kalau 16M kecil bisa lah buat Kak Erick Thohir ya, sebagai Pak Erick Thohir kecil. Ketua Umum PSSI ya. Jadi agak lega nih Kemenpora ya. Nah, udahlah diserahkan sepenuhnya berarti. Kalau soal sepak bola alhamdulillah sih Uni ya. Ketika kita jadi Menpora, ketua umumnya udah Erick Thohir. Jadi minimal kita yakin lah bola ini agak bisa kita pantau aja karena orang kuat kan. Gak ada masalah soal dana, soal segala macam ya. Nah sekarang kita ini teman-teman ngobrol, ini tadi Kak Dito habis dari Bali bertemu dengan Gubernur Bali yang pada saat sebelum Piala Dunia U20 pertama yang bikin statement, kemudian disusul Pak Ganjar ya, sehingga kemudian udah batal. Nah diceritain deh gimana ceritanya untuk jadi, soal kan sebenarnya ini terjadi waktu kayaknya setelah saya nggak lama setelah saya pelantikan lah, beberapa hari setelah pelantikan Pak Kosna kan juga berstatement terkait akan menolak World Beach Game penyelenggaraannya kan di Bali, dan ya kan banyak sekali wartawan dan pihak yang nanya saya, dan saya sudah berucap bahwa ini akan saya coba bereskan dan coba saya tengahi dengan cara kolaboratif dan juga koordinasi komunikasi Uni. Dan ya alhamdulillah ya hari ini Jumat pagi ini ya saya membuktikan apa yang saya ucapkan di media dengan aksi. Dan alhamdulillah ya Jumat berkah lah. Jumat berkah ya. Jumat berkah, kita udah statement bersama. Tuh hashtag ada juga tuh Jumat berkah tuh. Ada Pak Gubernur Bali, ada saya, dan ada Raja Sabta Oktohari selaku Presiden National Olympic Committee dan juga ex officio Ketua Penyelenggara Beach Games-nya. Dan udah sepakat. Jadi ini aman lah ya. Aman Allah. Ya. Jadi ke depan so far kira-kira 1,5 tahun ke depan apa yang berpotensi untuk menjadi masih menjadi problem besar dan antisipasi solusinya seperti apa? Ya. Ini udah aman jalan nih, akan jadi event internasional. Mudah-mudahan membangkitkan kepercayaan dari internasional ya, sesudah yang kemarin kita gagal jadi tuan rumah. Tapi apalagi yang? Ya pasti, ya itu yang namanya koordinasi lintas sektor itu nggak bisa kita kita harus intensif hal itu karena jangan sampai ada miss. Sekalinya ada miss bisa keplesetnya banyak sekali. Dan juga
ya masalah budget sih itu udah nggak perlu dibahas lah, karena emang itu tantangan dan harus kreatif. Ya sebenarnya yang harus ini benar-benar kerja tim sih. Ya. Jadi sekarang kita harus menguatkan internal di Kemenpora, karena nggak mungkin saya kerja sendiri. Nanti malah menterinya lari, di bawahnya nggak lari, jadinya nggak ada impact-nya. Anak muda itu juga identik dengan media sosial. Nah ini Kak Menteri ini juga lumayan aktif di media sosial, tapi cuma di IG doang ya? Di IG doang, iya. Padahal sempat dicariin sama wali kota Udah, Solo. Twitter udah bikin. Gibran. Iya, Mas Gibran nyariin. Di mana ada yang tahu akun Twitternya Menpora nggak? Gitu. Habis itu bikin. Tapi WhatsApp juga nggak atau telepon juga nggak? WhatsApp tahu juga. nggak? Iya, kasih tahu. Jadi akun Twitternya apa? Dito Tejo. Sama ya, dengan yang di Instagram. Ngerasain nggak bedanya main IG sama main Twitter? Saya lebih suka IG sih. Why? Lebih informatif aja Uni. Kan nggak terpatah-patah kan, jadi langsung full. Tapi politik itu kan debatnya ada di Twitter. Ini kan masih tetap politisi, wong jadi menterinya juga dari partai. Tapi ya kalau saya lebih senengnya Instagram. Instagram ya. Gimana ngelihat bahwa Indonesia itu negeri yang paling chatty, paling aktif di media sosial ya? Ya, alhamdulillah nggak tahu kenapa sejak jadi menteri hati saya makin kuat ya. Jadi baca-baca netizen nggak terlalu dimasukin hati, tapi bersyukur juga sih. Saya gara-gara aktif di IG banyak sekali informasi yang saya dapatkan saya langsung. Kayak kemarin ada viral masalah yang dana bonus atlet di salah satu kabupaten di Lampung itu dipotong. Ya alhamdulillah saya langsung minta dari Pak Sesmenpora dan juga staf ahli hukum Kemenpora itu investigasi. Oh, jadi semuanya bisa reach langsung ya? Reach langsung dan mendapat jawaban yang lengkap. Oke. Dan itu kemarin langsung saya post di IG tuh nota dinasnya. Jadi kronologisnya yang lengkap apa, tapi kalau sarannya nggak saya masukin. Jadi kronologisnya cukup lah. Intinya harus dimediasi lagi untuk biar atletnya tidak rugi. Oke. Karena ini udah menjelang buka, jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir. Gimana Kak Dito ngelihat Presiden Jokowi dan bahkan sekarang jadi anak buahnya langsung? Pembantu presiden kan menteri. Dingin ya. Dingin, irit bicara, tapi dalam maknanya. Dingin tuh maksudnya cool ya? Cool. Bukan berarti dingin yang dingin ya, tapi cool ya? Jadi saya baru paham kenapa sama ini bos-bos saya tuh selalu sering berkata, wah kayaknya sinyalnya gitu. Jadi emang pembawaannya tuh kalau kita ngedep, kita dibikin beku mulutnya. Karena apa tuh? Karena pembawaannya kali ya, dan sangat menguasai permasalahan. Terakhir ketemu langsung sama Pak Jokowi waktu pas disalamin gitu ngomong apa? Iya, cuma dibilang sukses dan kerja yang benar. Oke, mudah-mudahan semua yang diharapkan sukses. Kita di Indonesia ini menurut Indonesia Millennial and Gen Z Report ada 70 jutaan Gen Z, populasi terbesar di Indonesia, kemudian ada 60-an millennials yang kedua. Jadi 130 juta itu sebetulnya ada menjadi konstituennya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi mereka akan look up apa yang dilakukan oleh menterinya yang notabene adalah milenial. Jadi good luck ya. Makasih Uni. Thank you banget. Sampai ketemu kita di Real Talk berikutnya. Bye.